kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, baik moral maupun spiritual, yang tentunya tidak bisa kami lupakan begitu saja jasa-jasanya sehingga acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami ingin menginformasikan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah salah satu tujuan Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional adalah untuk mewujudkan cita-cita dari negara Republik Indonesia yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat ini tidak bisa dinafikan dengan adanya pertumbuhan yang tinggi, ekonomi digital memberikan kontribusi pada perekonomian yang sangat luar biasa di negara ini. Kiat-kiat agar unicorn di Indonesia bisa maju. Saya yakin sebetulnya para peserta seminar ini sudah agak lelah menunggu, tetapi magnet Pak Erick Thohir untuk hadir di ruang ini menjadi pelipur lara dari kegiatan ini, sehingga saya melihat dari seluruh peserta seminar nasional ini tidak ada yang menampakkan wajah kelelahan walaupun sudah mulai jam 12 siang tadi. Saya yakin bahwa dengan seminar ini kita bisa mengambil hikmah, dan utamanya seminar ini dilaksanakan di dalam rangka Dies Natalis Universitas 11 Maret yang ke-46. Mohon doanya agar dengan usia yang ke-46 ini Universitas 11 Maret menjadi universitas yang lebih maju, lebih unggul, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kita mempunyai keunikan dan juga penting pada saat ini kita tidak bisa terus-menerus didasari yang namanya sumber daya alam. Walaupun kita harus sepakat juga, jangan sampai sumber daya alam kita yang kaya dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lain, kesejahteraan bangsa lain. Sama, market kita yang besar ini jangan juga dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lain dan kesejahteraan bangsa lain. Kita tidak anti asing, tetapi kita sudah saatnya harus memastikan bahwa sumber daya alam, market untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita, pembukaan lapangan kerja kita. Lalu ada dua yang harus kita perbaiki, yang namanya sumber daya manusia dan juga ekosistem. Ada contoh yang sangat valid. Brazil dulu digaungkan sebagai salah satu negara yang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi 30 tahun yang lalu. Tetapi Brazil tidak melakukan intervensi kepada ekonominya, tidak mencari struktur yang tepat kepada ekonominya, tidak investasi di anak mudanya, tidak investasi di research, dan juga tidak memperbaiki manufacturing untuk dikembangkan secara teknologi. Akhirnya apa? Brazil turun secara ekonomi. Kita bisa mengalami hal ini dimulai di tahun 2038. Kita tunggu 2045, tetapi 2038 itu adalah titik. Kenapa? Piramida kita tidak sesempurna sekarang, di mana jumlah penduduk mudanya besar, kelas menengah ekonominya tumbuh, sehingga ekonomi terus tumbuh,
tetapi piramidanya kembali ketika jumlah, mohon maaf, mayoritas yang tua dan ekonomi menengahnya tidak kuat menopang itu. Seperti banyak negara juga sekarang di Eropa, di Jepang. Knowledge based economy adalah sebuah keharusan di mana pertumbuhan ekonomi kita harus berdasarkan kemampuan bangsa kita menciptakan, kemampuan bangsa kita, individu terbaik Indonesia, meng-create sesuatu untuk pertumbuhan ekonomi. Kehidupan manusia bergerak cepat. Semua ditopang oleh perkembangan teknologi yang kian pesat. Perubahan itu sudah masuk dalam hitungan menit hingga detik. Inovasi terus lahir silih berganti. Semua bangsa berpacu menangkap kemunculan peluang demi peluang ekonomi baru. Saat ini, digitalisasi menjadi keniscayaan. Infrastruktur pendukung pun terus disiapkan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus membangun berbagai infrastruktur penunjang, memperluas jaringan agar saling terhubung. Selain infrastruktur, Presiden Jokowi juga mempersiapkan talenta-talenta handal agar bangsa bisa memaksimalkan potensi digital. Pemerintah juga membangun ekosistem digital dan membantu bertumbuhnya platform-platform digital dari anak bangsa. Hasilnya sangat membanggakan. Indonesia sudah memiliki 1 dekakon, 8 startup hingga 2.229 startup. Modal besar menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru menuju 5 besar dunia. 2045, 100 tahun usia Republik Indonesia, bersiap mempersembahkan catatan emas dari anak-anak bangsa, memberikan kontribusi terbaik dari segala peran yang ada. Bagaimana kita mengambil peran menyongsong Indonesia Emas 2045?